Saya mempersiapkan diri saya untuk calon gubernur, Pak. Mempersiapkan diri untuk gubernur. Karena kalau jadi wakil gubernur itu, tentu ide gagasan itu kan tidak bisa saya tuangkan nanti, Pak. Ya kan, bisa stres pula nanti saya. Pengalaman 10 tahun dan juga pendidikan akademik saya itu nanti tidak akan tersalurkan itu, Pak Bang. Ya, ya cita-cita kita nomor satu, gubernur itu. Mudah-mudahan didukung masyarakat dan didukung partai. Tapi sekali lagi, keputusan ada di tangan Ibu Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Nixon Hasudungan Nababan MSc. Beliau adalah Bupati Tapanuli Utara sejak 2014-2024 dan sekaligus Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara. Apa kabar Pak Nixon? Kabar baik, Pak Bang Tia. Ya, Pak Nixon lahir di Tapanuli Utara 5 Oktober 1972, menempuh S1 di Universitas Medan Area, Tahun, Pak. Ya. Kemudian diteruskan kuliah di STPMD APMD Yogyakarta, S2 di Universitas Sumatera Utara, S3 di IPDN, mengawali karir sebagai wartawan, kemudian terjun di politik, bergabung dengan PDIP, terpilih sebagai Bupati Tapanuli Utara 2 periode, dan saat ini menjadi Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara sejak 2015. Nah, Pak Nixon mungkin bisa menambah cerita yang berkesan selama perjalanan karir sampai saat ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya memang lahir di Seborong-Borong, di Tapanuli Utara, dan sampai SMA, kemudian sempat setahun di Medan kuliah, pindah ke Jogja, kemudian 96 tamat dari Jogja, kemudian ke Jakarta, Pak, bertualang untuk mencari lapangan kerja. Nah, di Jakarta ya sempat juga semua pekerjaan kita serabutan lah. Apa aja yang penting bisa makan, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita tamat kuliah itu betul-betul soft skill-nya tidak ada sebenarnya kan. Kemampuan bahasa Inggris juga sangat rendah, pemahaman komputer juga ketika itu tidak ada sama sekali itu, karena di kampus itu betul-betul teori saja yang dibawakan tahun-tahun itu ya. Kemudian ya kita kursus lagi, upgrade kita, ya akhirnya saya bisa bekerja di Medan Indonesia kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian jadi mencoba peruntungan di bisnis dan ya lumayan berhasil. Kemudian masuk organisasi partai politik. Nah, suatu ketika karena mama saya guru, bapak saya juga guru, terakhirnya bapak itu pensiun dari dosen, kopertis. Nah, kemudian mama itu menginginkan ada anaknya pulang nih Pak, bangun kampung halaman. Nah, karena saya sudah
bagian dari politik juga, jurnalis. Akhirnya waktu itu Bang Syukur Nababan sudah anggota DPR RI, nomor 4. Kemudian ya intinya kesepakatan keluarga, saya lah yang turun gunung kira-kira begitu. Nah, dan kemudian dapat persetujuan dari Ibu Ketua Umum, dan itulah saya bertarung 2013 karena waktu itu masih istilah 2 putaran, Pak. Belum selisih satu bisa menang gitu kira-kira begitu. 2 putaran dan saya menang, dan 2018 maju lagi pilkada serentak yang dipercepat dan menang lagi gitu. Dan kemarin 23 April 2024 habis jabatan sudah 2 periode 10 tahun gitu, Pak Bambang. Jadi eh, kita sudah menempuh pendidikan S1, S2, S3, dan juga Lemhanas 2016. Seperti itu. Jadi kita pada intinya adalah apa yang kita rasakan selama di anak sebagai waktu itu kita sebagai apa anak petani, anak guru, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, uang sekolah harus bayar, jalan yang rusak, petani yang nyangkul, tidak ada kepemilikan lahan, berobat itu jarang ketemu dokter, dokter itu hanya ada di rumah sakit, itu pun hanya 1 orang. Jadi kalau di kecamatan kita itu hanya yang kita kenal itu bidan nama mantri gitu. Kemudian juga pupuk yang tidak ada eh, gratis kepada masyarakat, subsidi, kemudian juga masalah lingkungan hidup, masalah perumahan. Eh, Ya itulah yang dana desa waktu itu saya sudah eh, rencanakan janjikan dana desa itu 60 juta per desa untuk fisik waktu kampanye. Karena saya ingin percepatan pembangunan desa. Karena yang saya pahami di STPMD, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa itu, bahwa kalau desa kuat maka kota akan maju. Karena di desa itu raw material. Jadi desa kita merdekakan maka kota otomatis maju. Kalau kota kita bangun tapi desa kita biarkan maka kota itu akan kota hantu. Nah, itu saya janjikan 60 juta per desa dan 2015 itu sudah saya turunkan Pak Bambang. Dana desa untuk fisik 2015 yang kemudian jadi kebijakan nasional 2016. Sekolah gratis itu juga sudah saya buat 2014 yang kemudian jadi kebijakan nasional 2017. Nah, kepemilikan lahan dulu Tapanuli Utara itu SK 44 itu sampai 86% hutan. Jadi tanah masyarakat, rumah masyarakat itu hutan. Nah, kemudian setelah saya bupati, saya perjuangkan lah itu jadi putih semua kembali milik rakyat gitu. Jadi posisinya jadi 56% hutan. Nah, itulah yang kemudian saya merdekakan desa, interkoneksi dusun, desa, kecamatan, dan perbaikan infrastruktur jalan jembatan karena yang saya pahami kunci perekonomian itu adalah di infrastruktur jalan jembatan. Kalau itu sudah tuntas, maka sektor lain akan ikut berkembang dan maju. Seperti itu. Nah, kemudian juga tanah adat 2020 saya buat perda tanah adat, tanah wilayah. Artinya banyak masyarakat kita bertani tapi tidak punya lahan, tapi dia bertani di hutan, mengambil potensi hutan. Nah, saya khawatir kalau hutan itu semua jadi milik konsesi oleh pihak-pihak swasta, maka masyarakat kita tidak akan bisa lagi eh, mendapatkan kehidupan dari sumber-sumber hutan. Maka kita buatlah perda itu dan kalau tidak salah sudah hampir 50.000 hektar hutan lindung itu keluar menjadi hutan adat namanya tanah adat tanah wilayah jadi milik masyarakat komunal, tidak lagi milik negara tapi milik masyarakat komunal, tapi tidak boleh merubah fungsi hutan. Ya, lingkungan kita bisa jaga, biodiversity juga bisa jaga, dan kelangsungan hidup masyarakat kita juga kita bisa jaga. Nah, itulah yang kemudian saya buat inovasi-inovasi baru dan juga kreativitas termasuk UMKM, Mbak. UMKM yang dulunya ULUS itu hanya untuk pesta,
Tuh pesta-pesta sekarang kita sudah buat bisa menjadi fashion. Nah, juga coklat yang selama ini buahnya harus hanya dijual sudah bisa kita buat jadi coklat yang dimakan. Termasuk keripik-keripik dan nanas dan lain sebagainya sudah kita optimalkan. Hanya memang persoalannya adalah di perizinan. Karena izin itu ternyata bukan malah cepat, tapi izin itu malah sentralisasi OSS gitu ya. Jadi ada BP POM, ada cukai, ada segala macam itu. Ya, UMKM kita jadinya terkendala juga di situ, Pak Bambang. Ya, maunya harapan kita ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, biarlah desentralisasi izin itu. Pak Wali Kota mengeluarkan semua izin, jukdis tentang bagaimana POM-nya atau apanya, tinggal itu kita lengkapi para bupati wali kota. Tetapi juga harus ada undang-undang bahwa setiap retail, hotel, dan restoran wajib menjual UMKM dan mall gitu ya. Kalau ada itu maka UMKM itu menjadi tuan di negeri sendiri, bukan sebenarnya hanya lip service saja Pak Bapak. Itulah yang beberapa hal yang kita lakukan. Jadi posisi sekarang ini Tapanuli Utara itu tidak ada lagi desa yang tidak masuk listrik, tidak ada lagi desa yang tidak dimasuki kendaraan roda empat. Hanya tinggal beberapa dusun yang belum sempat saya tuntaskan, listrik belum masuk, dan juga jalannya masih jalan pembukaan, belum di perkerasan jalan. Dan harapan kita nanti pengganti saya lah yang melanjutkan program itu. Dan juga ada program kita juga namanya Panglima, pengolahan lahan tidur gratis. Jadi tahun lalu sudah 6.000 hektar lahan tidur kita olah jadi produktif. Jadi itu gratis, traktor besar kita siapkan ke masyarakat, operator sama solar dari APBD. Begitu juga pembukaan jalan. Nah, kita gratiskan itu gotong royong, rakyat memberikan kebebasan tanahnya kita buka lahannya sehingga arus lalu lintas komoditi itu bisa lancar dan cepat ya, seperti itu. Nah, dan setiap tahun APBD saya itu selalu kita buat untuk mekanisasi pertanian. Itu untuk traktor mini, hand traktor, dan kelompok-kelompok tani itu kita biayai anunya akte notarisnya Pak Bambang dari APBD. Jadi karena itu persyaratan bahwa untuk mendapatkan bantuan itu harus punya legalitas akte notaris, maka petani kita kan nggak punya uang itu ya untuk bikin akte notaris. Artinya dari APBD kita siapkan dan juga untuk akte notaris para pelaku UMKM, Pak Bapak. Itu. Nah, pelaku UMKM kita juga termasuk kuliner-kuliner itu metodenya adalah follow the money, Pak. Jadi mereka itu silakan dulu itu berjualan, tapi yang penting rapi, bersih, gitu. Model model tempatnya kita yang gambar, gitu ya, sehingga rapi. Ya, saya tidak langsung pungut pajaknya atau apa, ya. Eh, Mereka bertahun-tahun itu dagang, baru setelah mereka balik modal, untung baru mereka datang ke saya untuk bayar pajak, kira-kira begitu. Nah, itulah mungkin Pak Bambang yang garis besarnya. Ya, baik. Pak Nixon sudah banyak sekali berbuat di Tapanuli Utara. Ya. 2024 dalam pilkada pemilihan gubernur Sumatera Utara, Bapak juga disebut-sebut mempersiapkan diri untuk menjadi calon gubernur. Apa yang ingin dicapai dengan jabatan gubernur ini, Pak? Ya, ini sebenarnya kalau dari sisi apa ya Pak ya, 10 tahun jadi apa jadi eh, bupati itu cukup melelahkan Pak, karena jam 3 pagi baru bisa tutup gerbang gitu. Jadi rumah dinas itu kayak rumah sakit Pak, kayak kloter-kloter bertamu menerima masyarakat, dan sekali sebulan minimal saya harus menginap di desa mendengar aspirasi masyarakat dan minta doa agar kiranya Tuhan selalu melindungi saya dalam melakukan tugas-tugas saya. Itu sebenarnya cukup melelahkan, tapi kemudian di apa hasil riset Tempo
ternyata nama kita ada di situ diinginkan masyarakat dan tingkat kesukaan masyarakat cukup tinggi ke kita dibanding dengan calon-calon lain. Dan yang kedua juga para alim ulama dan juga elemen-elemen masyarakat menginginkan saya menjadi gubernur. Nah, karena dasar-dasar itu saya pikir ya sudah saya akan mengabdi lagi ya untuk Sumatera Utara. Tentu ini bukan pekerjaan yang gampang karena 33 kabupaten kota yang harus kita jalani dan kita pimpin. Nah, tapi saya yakin satu hal bahwa apa yang saya kerjakan di Tapal Utara tentu tidak jauh beda juga yang akan kita kerjakan dalam membangun Sumatera Utara. Hanya tinggal masalah kelautan, Pak. Kalau di Tabut kan nggak ada laut, Pak. Itu. Yang ada danau, toh. Nah, tinggal bagaimana konsep kelautan di Sumatera Utara itu tentu kita gampang saja belajar dari bagaimana Raja Ampat dan Labuan Bajo. Jadi tidak hanya menghasilkan ikan, tapi juga menjadi wisata bahari. Seperti itu. Nah, Sumut ini kan lengkap nih, Pak. Ada danaunya, ada ombak terbesarnya di Nias, ada pulau-pulaunya di Tapteng, ada pantai timur yang bisa juga berjemur. Ya, ini tidak dimiliki Bali bahkan provinsi lain di Indonesia. Aneh Sumut yang punya ini sebenarnya. Jadi tinggal kita menciptakan konektivitas, apa yang bisa dijual, apa yang bisa dibeli, dan apa yang bisa dimakan. Itu konsepnya seperti itu sehingga harapan kita wisata wisata itu wisata wisata bahari itu wisata agrowisata kita ada di Karo, wisata alam ada di Tebaksel, wisata kuliner ada di Simalungun, Perapat ada di Medan, ada di Tebing. Ini kita kolaboratif ini long stay para wisata itu bisa bertahun-tahun di Sumut harusnya. Ini juga menjadi bahan kita. Pada intinya apa yang akan kita kerjakan di Sumut ini kan Pak Bambang selama ini Sumut ini selalu dikenal semua urusan mesti uang tunai. Nah, kira-kira begitu kan disebut ini dulu. Apa sampai sekarang pun begitu orang panjangan dari Sumut itu begitu dibuat. Semua urusan mesti uang tunai. Nah, ini bagaimana kita coba nanti hilangkan ini Pak dengan istilahnya jadi semua urusan masyarakat urus tuntas. Jadi tidak ada lagi pungli-pungli jabatan, tidak ada lagi pungli-pungli dalam hal pelayanan masyarakat. Sama seperti yang saya lakukan di Tapang Utara, 10 tahun saya memimpin, itu zero pungutan. Tidak ada pungutan-pungutan untuk uang jabatan, kepala sekolah, dan lain sebagainya, menaikkan surat-surat, naik pangkat, dan seperti itu, zero pungutan. Artinya leadership itu dulu yang kita buat menjadi contoh, sehingga ke bawah-bawah ini dalam hal melayani masyarakat itu dia bisa optimal, Pak, dan bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Ya, baik. Pak Nixon modal pengalaman jadi bupati 2 kali. Cita-citanya sudah jelas, membuat Ya, kemudahan disebut. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah mencari pintu masuk, yaitu ya, dengan seleksi politik. Nah, ya. Bapak sebagai kader PDIP, apakah sudah mendapat sinyal bahwa DPP itu akan mendukung Pak Nixon? Karena kalau tidak salah wacana nasionalnya bahkan mau mengirim Pak Ahok ke Sumatera Utara dan mantan gubernur Pak Edi Rahmayadi juga mendaftar lewat PDIP. Seperti apa Pak situasinya? Ya, semua kita serahkan kepada kebijakan daripada Ibu Ketua Umum Pak Pak Bambang, dan juga keputusan dari DPP, ya artinya apapun keputusan dari Ibu Ketua Umum dan DPP partai itu yang terbaik untuk Sumatera Utara. Cuman saya berharap sekali lagi Ibu Ketua Umum memberikan kepercayaan kepada kader, kepada orang yang sudah menguasai topografi dan demografi Sumatera Utara. Harapan kita begitu, Pak Bambang. Tapi apapun itu keputusan dari Ibu Ketua Umum kita siap gerak dan patuh kepada perintah partai. Iya, luar biasa. Nah, kalau begitu apakah Pak Nixon hanya mempersiapkan diri untuk jadi
eh, gubernur, calon gubernur, atau bisa juga kalau misalnya diposisikan menjadi wakil gubernur. Saya mempersiapkan diri saya untuk calon gubernur, Pak. Mempersiapkan diri untuk gubernur. Karena kalau jadi wakil gubernur itu, tentu ide gagasan itu kan tidak bisa saya tuangkan nanti, Pak. Ya kan, bisa stres pula nanti saya. Pengalaman 10 tahun dan juga pendidikan akademik saya itu nanti tidak akan tersalurkan itu, Pak Bambang. Ya, ya cita-cita kita nomor satu, gubernur itu. Mudah-mudahan didukung masyarakat dan didukung partai. Tapi sekali lagi, keputusan ada di tangan Ibu Ketua Umum. Iya, iya. Baik, Pak Nixon, target sudah jelas. Nah, PDIP mungkin juga membutuhkan koalisi kerjasama dengan Ya. partai-partai lain untuk mencalonkan. Apakah Bapak juga mendaftar di partai-partai yang lain? Kalau PDI Perjuangan, Pak, itu bisa mengusung sendiri, yang pertama. Tapi yang kedua juga, Nasdem sudah mengundang saya mendaftar di tingkat provinsi. P3 juga sudah mengundang. Dan PKB sudah mengundang di tingkat provinsi untuk mendaftar. Dan saya sudah mendaftar, Pak Bambang. Nah, dan yang sudah melakukan seleksi di tingkat pusat kemarin 3 hari lalu, saya sudah ikut seleksi di DPP PKB yang langsung diseleksi oleh Sekjen PKB. Baik, untuk mencalonkan menjadi gubernur pasti membutuhkan pasangan, yaitu calon Ya, wakil gubernur. Apakah Bapak sudah mendapatkan calon pasangannya juga? ya, ada beberapa nama yang eh, kita sudah sounding, Pak ya. Dan juga kita masukkan nama-nama beliau di lembaga survei, ya. Tapi sekali lagi mekanisme di kita itu kalau biasanya nanti akan ada diarahkan oleh DPP, oleh Ketua Umum, kira-kira seperti apa nanti pasangan kita. Namun tetap juga nanti akan ditanya pasangan kita maunya siapa dan nanti dari DPP seperti apa, Ibu Ketua Umum seperti apa. Nanti semua ini masih sifatnya cair, Pak Bambang. Kita lihatlah nanti seperti apa nanti simulasi yang akan kita lihat dari Ibu Ketua Umum dan DPP Partai. Ya, baik. Kalau Bapak berhasil menjadi calon di Sumatera Utara itu juga ada nama-nama besar yang sudah mendeklar akan mencalonkan diri. Pertama, Pak Edi Rahmayadi. Kemudian kedua adalah Pak Bobi Nasution yang menantunya Pak Presiden. Nah, apakah Bapak sudah mempersiapkan strategi kalau nanti harus menghadapi calon-calon besar ini? Strateginya, saya pengalaman di Tapal Utara, Pak Bambang. Saya maju itu 2013 itu orang tidak ada yang mengenal saya gitu, Pak. Dari 8 calon surveinya itu saya nomor 7, Pak. Jadi popularitas, elektabilitas itu terendah saya dari 8 calon itu. Tapi saya melakukan kerja-kerja politik door to door. Dan itu dulu yang saya lawan itu termasuk incumbent karena adiknya kandung maju. Dan bupati ketika itu masih aktif, belum habis jabatan. Tapi dengan kerja-kerja politik, strategi yang kita bangun itu, ya kita menang. 2014 kita dilantik. Kemudian di 2018 juga yang saya lawan itu adalah orang yang juga kuat secara materi, finansial, dan pernah menjabat sebelum calon, jabatannya adalah Kapolres di Tapal Utara, ya toh. Tapi dengan strategi kita juga mainkan masyarakat memilih saya dan saya tidak bagi-bagi uang, Pak Bambang. Saya tidak bagi-bagi uang Rp1. Saya bisa dipilih 2013 dan 2018. Jadi artinya kekuatan daripada figur dan bagaimana kita menjelaskan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang di masalah masyarakat itu kalau kita dengan lugas
menjelaskan dan penuh percaya diri dan memang dengan hati yang ikhlas, jujur, ya tidak dibuat-buat atau lip service, saya yakin masyarakat bisa menentukan kepercayaannya kepada kita. Nah, terkadang kita memang selalu apa ya, eh, logistik itu penting ya, betul. Tapi tidak semua logistik bisa menjadi pemenang. Ya, periode pertama, periode kedua saya itu logistiknya itu luar biasa, gitu kan. Tapi bisa kita kalahkan. Nah, saya masih melihat masyarakat Sumatera Utara itu orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang rasional. Makanya kalau kita lihat sebenarnya dalam hal pemilihan gubernur itu tingkat partisipasi pemilih itu sangat rendah. Dan banyak daerah-daerah juga di Sumatera Utara kayak wali kota. Pemilihan wali kota kemarin itu tingkat partisipasi nggak sampai 40%. Jadi sangat rendah. Artinya masyarakat Sumatera Utara itu saya yakin masih melihat figur dan gagasan ide eh, calon pemimpin yang akan mereka tentukan nanti kemana mereka berlabuh. Nah, strateginya begitu. Tentu penguatan tadi kita harus door to door, kita harus turun, dan juga ya saksi di TPS itu juga harus memang betul-betul uh, kita harus ada gitu ya, dan nggak boleh nggak ada saksi gitu ya, karena itu adalah kekuatan kita. Dan tentunya tadi kita harapkan ya TNI Polri penyelenggara pemilu juga fair play lah ya, jangan cawe-cawe ya kan, karena apa, hati-hati dengan karma ya kan. Yang kedua juga kita yang tinggal di Sumatera Utara, kita yang harus membangun Sumatera Utara, kita boleh jadi sekarang ini punya pangkat, ya toh, kita punya jabatan, tapi ingat satu hal, masih banyak keluarga kita juga yang miskin, ya. Dan ini siapa yang membuat mereka ini hidupnya lebih baik? Tentu harus pemimpin yang punya konsep, yang punya pemikiran yang jelas, gitu. Maka harapan kita adalah kita perkuat diri kita, perkuat strategi kita, tapi juga bagaimana kita juga dengan para penyelenggara negara, pengawas-pengawas pilkada ini nanti juga kita akan sounding, kita akan juga sampaikan kepada mereka ya bahwa kita tulus, ikhlas ingin membangun Sumatera Utara. Itu Pak Bambang. Baik, Pak Nixon punya banyak pengalaman di Tapanuli Utara, bahkan dua kali tanpa menggunakan money politik ya, dengan strategi khusus ya, mungkin karena strategi nggak usah dibuka Pak, karena itu mungkin rahasia Bapak untuk bagaimana cara memenangkan. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah masalah-masalah yang bersifat pragmatisme dalam situasi yang seperti sekarang ini, dan banyak yang mengatakan jangankan untuk menjadi gubernur, untuk menjadi bupati wali kota saja membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, seperti apa situasi saat ini di Sumatera Utara, Pak? Harus hati-hati juga kita Pak Bambang. Ya, hati-hatinya kenapa? Kalau misal kita transaksi jual beli suara, bisa-bisa juga kalah kita di MK. Ya dong? Ya, saya tetap pada komitmen dan saya yakin, ya, aku yakin bahwa tidak semua masyarakat bisa dibeli. Saya yakin betul itu. Jadi ada strategi yang harus kita bangun nanti, tapi kos politik untuk APK, untuk sosialisasi, itu otomatis harus kita siapkan.
Tapi kalau jual beli suara, ya ini harus penuh perhitungan. Jangan-jangan kita jual beli suara malah jadi kalah. Karena melihat figur kita adalah jadinya figur yang uh, hanya untuk ingin menjabat saja. Hanya ingin jadi seorang gubernur. Tidak lagi memikirkan uh, kita layak apa tidak disukai oleh masyarakat. Yang kedua tadi, jangan-jangan kita transaksi jual beli suara malah menjadi senjata lawan politik menghabisi kita di Mahkamah Konstitusi kalau misal kita menang. Hal-hal itu juga yang selama ini yang kita lakukan di Tapal Utara. Jadi saya tidak mau jual beli suara karena waktu periode kedua itu Pak Bambang itu kan ada yang saya lawan itu kan masih 1 bulan dia berhenti jadi Kapolres kemudian calon. Artinya 80% yang namanya kepolisian Babin Kamtipmas dia pegang. Nah, kalau saya bagi duit pasti dapat dapat temuan dan lain sebagainya sehingga nanti DMK bisa diskualifikasi. Jadi strateginya begitu dan saya berharap dan ini juga akan menjadi jargon saya nanti Pak Bambang ya. Saya ingin membangun Sumut seperti saya membangun Sumatera Utara. Pilih pemimpinan hatimu dengan nuranimu, tolak money politik. Kalaupun nanti karena lapar sehingga harus terima uang dari calon lain, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Karena kalau kamu itu sudah dibeli suaramu, maka itu kamu sama saja menjual masa depanmu. Yang kedua juga, bahwa kamu menuntut hakmu. Apakah itu dengan audiensi, apakah itu dengan demo, padahal kamu sudah dibeli suaramu, maka itu dosa kepada Tuhan. Karena kita menuntut hak padahal kita sudah dibeli. Itu namanya dosa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memberikan suara dan pemimpin yang kita pilih itu tidak memberikan transaksi uang kepada kita, maka kamu berhak untuk menuntut. Maka kamu berhak untuk menuntut, berdoa kepada Tuhan, kiranya pemimpin itu cepat selesai. Kira-kira begitu. Dan ini juga bahasa-bahasa strategi juga yang akan kita masukkan nanti di rakyat Sumatera Utara. Berbeda Pak Bambang. Sumatera Utara itu tadi karena mungkin banyak lapo itu Pak ya, lapangan politik gitu Pak ya. Itu masyarakatnya sangat-sangat rasional dan saya lihat dukungan masyarakat sekarang sangat luar biasa mengalir, terutama saya kan orang Nasrani Pak Bambang ya dari kampung dari Tapanuli, tapi saya lihat yang dukungan pertama ke saya ini adalah para alim ulama, para tokoh-tokoh agama gitu loh. Jadi itu juga yang meningkatkan kepercayaan diri saya. Baik, terakhir Pak Nixon, Ya, mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara supaya memberi kesempatan, memberi dukungan pada Pak Nixon untuk menjadi calon dan kalau berhasil benar-benar bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Sumatera Utara. ya. Pada masyarakat Sumatera Utara, ya sekali lagi kita yang ada tinggal di Sumatera Utara, hidup di Sumatera Utara, dan barangkali meninggalnya juga nanti di Sumatera Utara, jangan mau diprovokasi oleh pihak-pihak lain, ya. Pilih pemimpin, calon pemimpin yang betul-betul punya karya, jejak rekam yang bagus, punya ide, punya gagasan. Mari sekali lagi rakyat Sumut kita hilangkan eh, yang selama ini Sumatera Utara selalu dibilang semua urusan mesti uang tunai. Kita bisa hilangkan itu dari Sumut menjadi semua urusan masyarakat urus tuntas. Dan jangan jual masa depanmu, jangan jual harga dirimu, ya karena uang hanya sementara, tapi masa depan 5 tahun akan tergadai. Saya harap sekali lagi isu-isu terkait
sukuisme dan agama, jangan kita giring-giring di Sumatera Utara, karena sekali lagi Sumatera Utara itu adalah sebuah daerah yang plural, yang perbedaan tidak ada mayoritas dan minoritas, perbedaan hanya sedikit-sedikit, hanya 5-10%, baik itu agama, baik suku dan lain sebagainya. Karena kalau kita terganggu Sumatera Utara, maka negara yang kita cinta Indonesia ini bisa terganggu. Maka selalu saya sampaikan, Sumut harus menjaga Indonesia. Dan sekali lagi, Nixon Nababan ini adalah calon pemimpin administratif, pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin adat, bukan pemimpin suku, dan bukan juga pemimpin agama. Tetapi menjadi pemimpin administratif dan pemerintahan. Sekali lagi, dulu di mana ada Persija, di mana ada Persebaya, di mana ada Persib, pasti ada PSMS. Ini harus kita kembalikan lagi, marwahnya Sumatera Utara ini selalu ada di 4 besar. Kira-kira gitu Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Nixon Hasudungan Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara 2014-2024 dan Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Calon gubernur, bukan calon wakil gubernur. Mudah-mudahan semua lancar, Pak Nixon, dan kalau berhasil benar-benar bermanfaat untuk besar-besarnya masyarakat Sumatera Utara. Amin. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Bambang.